Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi. Wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatul iman jemaah Majelis Tafsir Illiyin, mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin pada kesempatan ini membahas surat Al-A'raf ayat 31, halaman 154. Al-A'raf ayat 31. Di Al-A'raf ayat 31 ini Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita, menghormati kita, yaitu dengan cara memanggil kita, yang kemudian dalam panggilannya itu disandarkan kepada bapak kita manusia, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Ya Bani Adam, wahai anak-anak Adam. Ini kan suatu kebanggaan gitu Pak. Kenapa suatu kebanggaan? Kan Adam itu seorang nabi, seorang manusia pertama, seorang nabi pertama. Umpamanya begini Pak, ada orang besar lah di sebuah negara itu, dia orangnya soleh, orangnya cerdas, katakanlah seorang presiden gitu. Itu kan ketika dirinya disandarkan kepada orang besar itu kan suatu kebanggaan gitu. Malah kan banyak orang yang sengaja mendekat gitu, atau menyandarkan dirinya, saya ini masih keturunannya si A, si B gitu. Saya ini masih saudaranya si A, si B gitu. Nah biasanya si A, si B nya itu bukan orang biasa gitu. Nah kita pun ini oleh Allah disandarkan kepada manusia istimewa, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Khudu, pakaikanlah gitu. Asalnya khudu itu ambil gitu. Khud min amwalikum, ambillah dari harta kalian. Di khudu asalnya itu ambillah. Nah, tapi ini kata mustarok ini Pak. Kata mustarok itu kata yang memiliki beberapa makna, atau bisa juga hiasilah, pakaikanlah, kenakanlah. Zinatakum, perhiasan kalian. Atau secara tekstualnya yang dimaksud zinah di sini adalah pakaian. Pakaian itu kan orang berpakaian, salah satu fungsi pakaian itu di samping untuk keamanan, kenyamanan, biar seseorang itu kan tertarik gitu, menarik gitu. Jadi salah satu fungsi pakaian itu untuk menciptakan daya tarik. Orang bersebadan nih,
seorang laki-laki dan perempuan berhubungan badan, kalau dia bukan mahram disebut zina kan, gitu ya. Kenapa? Karena yang namanya zina itu kan diawali dengan yang namanya syahwat gitu. Syahwat itu diawali dengan adanya ketertarikan. Karena tertarik muncul syahwat. Ketertarikan itu biasanya diawali dengan keindahan. Nah, itu Pak. Kan lamun teu indah mau menarik kan Pak. Kalau nggak menarik nggak muncul syahwat. Nah, begitu pula yang namanya fungsi pakaian itu untuk memperindah diri, untuk menjadikan diri seseorang itu menarik. Nah, kenakanlah pakaian-pakaian yang indah, yang menarik, yang bagus, yang bersih, yang sopan tentunya. Banyaklah kriteria kan tempo hari pernah kita bahas tuh. Ingda ketika kulli masjidin, setiap kali memasuki masjid gitu Pak. Tempo hari kemarin kita sampaikan bahwa dahulu orang-orang musyrik Mekah ketika mereka tawaf di Masjidil Haram itu kan mereka tawafnya sambil telanjang bulat tuh. Perempuan biasanya malam hari, laki-laki siang hari. Dengan alasan mereka tidak mau memakai pakaian buatan manusia yang sudah dipakai berbuat maksiat gitu. Ini kan mau menghadap Allah gitu. Daripada memakai pakaian yang sering dipakai untuk maksiat, lebih baik telanjang bulat saja. Kan bayi juga dilahirkan dalam keadaan telanjang, dia suci gitu. Maka kita pun kalau telanjang berarti kembali kepada suci. Itu kan logikanya logika yang tidak benar gitu. Nah, maka oleh Allah itu diperintahkan di dalam ayat ini bahwa setiap kali kita umat Islam memasuki yang namanya rumah Allah, masjid kan tempat sujudnya. Setiap kali memasuki rumah Allah, maka kenakanlah pakaian yang terbaik, khususnya pada hari Jumat itu Pak ya. Jadi gunakanlah pakaian yang terbaik, yang terindah, yang bersih, yang rapi, yang sopan gitu. Karena bagaimanapun kan kita ini mau menghadap Allah, mau beribadah kepada Allah. Tidak hanya cukup baik, tapi harus sopan juga. Tidak hanya cukup bersih, tetapi harus ini juga ya. Kan suka ada pakaian itu yang baik tapi mengganggu orang sholat gitu kan. Ada orang sholat di barisan paling depan pakai kaos, di punggungnya ada tulisan kutunggu jandamu. Anu tukangan dah tuh ngalamun terus kan itu kutunggu janda. Eta kan jadi menghilangkan konsentrasi, kehusuan itu Pak. Pakaiannya mungkin mahal itu, tapi kan nggak bagus juga itu. Atau kriteria yang paling utama minim-minimnya bersih dan menutup aurat lah, itu minimnya itu. Wakulu, dan makanlah oleh kalian wahai anak Adam. Wasrabu, dan minumlah oleh kalian wahai anak Adam. Nih sekalipun di sini tidak ada indikator, tapi dikaitkan dengan ayat yang lain. Kalau bicara makan dan minum itu minimal dua hal yang dipenuhi. Pertama adalah halalan, yang kedua
thayyibat. Jadi dikorelasikan tuh, dimunasabahkan dengan ayat yang lain yang berbicara tentang makan. Makan ada lagi kan hani'a mari'a. Nah itu kalau bicara makan itu halal, thayyib, hani'an, mari'an. Nah, itu yang halal, yang baik, yang lezat. Wala dan janganlah tusrifu, kalian berbuat israf dalam berbagai hal, Pak. Dilarang berbuat israf. Israf itu berlebih-lebihan. Jangankan berlebihan dalam makan dan minum, berlebihan dalam beribadah juga tidak boleh. Sholat berlebihan tidak bagus, sedekah berlebihan tidak bagus, puasa berlebihan tidak bagus, kawin berlebihan tidak bagus, makan minum berlebihan tidak bagus. Makanya kan dikatakan bahwa Islam itu khairul umuri awsatuha. Nah itu, sebaik-baik urusan itu urusan yang sedang-sedang saja, yang seger tengah gitu Pak, seger tengah gitu. Jadi kalau orang nih dari pagi sampai malam sholat jelek, oh gitu. Ngaji jelek, oh gitu. Memberikan kapo pemajikan ke anak gitu. Atau orang gawe terus pokok karena ibadah jelek juga. Jadi yang seimbang lah, yang seger tengah gitu. Nah ayat ini merupakan, ini kalau lihat kronologis ya, dulu ada seorang Nasrani yang kebetulan Nasrani ini pelayannya seorang Khalifah Harun ar-Rasyid. Saat itu si Nasrani itu bertanya, kenapa dalam kitab suci kalian itu tidak ada ayat yang berbicara tentang at-tabib, tentang kedokteran. Nah kemudian pada saat itu ada seorang ulama, saya lupa lagi namanya, ada seorang ulama yang menjawab, semua ilmu kedokteran itu bermuara pada kalimat ini nih, bermuara pada sepotong ayat. Apa? Wakulu wasrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah tapi jangan berlebihan, itu Pak. Itu kunci kesehatan di situ, Pak. Kunci kesehatan di situ. Jadi orang tidak makan, tidak minum, puasa terus, ya, tidak makan, tidak minum, moal sehat, moal. Depikeun kada kokelek moal sehat. Sebaliknya, orang berlebihan dalam makan dan minum tidak akan sehat juga. Nah, ketika orang itu bisa makan dan minum dengan ukuran yang pas dalam berbagai aspeknya, Pak, insya Allah dia sehat. Porsinya pas, gitu, Pak. Kemudian gizinya pas, nutrisinya pas, vitaminnya pas, itu insya Allah sehat itu. Karena berkaitan dengan sehat dan tidaknya jasmani kita manusia, itu pemicu utamanya itu adalah makanan dan minuman. Penyebab utamanya itu makan dan minum. Makanya pantas tadi kalau dikatakan bahwa semua ilmu kedokteran itu bermuara pada sepotong ayat ini gitu. Walaupun nanti ada juga ayat lain yang berbicara tentang asyifa, ya, tentang kesehatan. Cuman barangkali ini yang agak berat itu
bagaimana ukuran yang pas itu? Nah itu Pak, seperti apa ukuran yang pas itu? Kalau Nabi kan hanya memberikan kisi-kisinya saja. Ukuran yang pas itu adalah sepertiga untuk air, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk udara, kan gitu Pak. Lamun loba teuing dahar jeung loba teuing nginum hese ngarengap gitu kan, kamrekaan teh. Lamun kurang dahar jeung kurang nginum ngageter awak teh pageuning. Nah, ada sepertiga. Itu kan global perlu dirinci lah seperti apa gitu oleh ahli medis, oleh ahli gizi. Dan yang namanya makanan itu sebetulnya cepat sekali Pak, efeknya cepat itu. Sebagai sebuah contoh begini nih, orang minum racun dalam waktu hitungan detik bisa mati kan begitu. Begitu pula orang minum madu yang asli itu dalam hitungan detik pengaruhnya luar biasa itu. Lamun asli gitu ya. Saya suka ngeliatin itu kalau istri saya ngedrop tuh, tensinya ngedrop. Kasih aja madu 1 sendok Pak, yang asli, tapi itu dalam hitungan 1 detik normal gitu Pak. Lamun asli madu nanti. Jadi kelihatan lah madu asli dan tidak itu kelihatan kalau bagi pasien itu. Ayo nu maduna palsu mah diberes sagelas nguget teh sakit tuh Pak. Nah, itu madu teh tensi teh normal. Ah, berarti palsu ya madu. Nu asli mah sasendok ya langsung naik. Karena begitu cepatnya Pak pompa jantung, aliran darah dalam tubuh kita itu. Sehingga apa yang kita konsumsi baik dimakan atau diminum itu pengaruh terhadap kesehatannya itu sangat luar biasa. Innahu sesungguhnya Allah la yuhibbu tidak menyukai al-musrifin, orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang berlebih-lebihan. Kalau Allah tidak menyukai berarti dampaknya itu buruk Pak. Di baliknya itu akan menimbulkan madarat kalau Allah tidak menyukai. Makanya dahulu ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin sholat sepanjang malam. Tidak boleh, tidak baik itu. Ada lagi orang yang datang, ya Rasulullah, saya ingin puasa sepanjang hayat. Nggak boleh, tidak baik itu. Itu dalam Al-Qur'an tuh. Dalam hal ibadah harta pun lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Terlalu dermawan jangan, terlalu pelit jangan, tapi seger tengah. Wa kana baina dzalika qawama. Tengah-tengah itu Pak. Tengah-tengah. Sebab di samping hak orang lain fakir miskin, ada juga hak diri sendiri, ada hak keluarga. Hayo ayeuna dipikiran ka batur ai keluarga diantep. Hayo we merean ke keluarga ai tetangga diantep. Ai tengah-tengah lah. 32. Kul katakanlah olehmu wahai Muhammad, man siapakah harrama yang mengharamkan zinatallahi, nah perhiasan Allah atau pakaian Allah, dalam arti pakaian yang Allah ciptakan, allati yang mana pakaian itu akhraja Allah keluarkan li ibadihi
untuk hamba-hambanya. Kenapa di sini menggunakan kata akhraja, mengeluarkan? Karena kan yang namanya pakaian itu bahan dasarnya itu seringkali kan tersembunyi itu. Mungkin banyak pakaian itu yang berasal dari tumbuhan, bahan dasarnya ada yang dari hewan dan lain sebagainya. Jadi Allah ciptakan bahan dasarnya, kemudian dengan kemampuan akal manusia itu berpikir bagaimana nih supaya tumbuhan ini, pohon ini bisa jadikan bahan untuk membuat pakaian, kan begitu. Nah, kita tidak boleh Pak mengharamkan kalau Allah dan Rasulnya tidak mengharamkan. Jadi yang berhak mengharamkan pakaian ini haram, pakaian ini haram itu adalah Allah. Mana pakaian haram itu? Satu nih Pak, kalau dalam zatnya yang diharamkan itu pakaian sutra. Sutra itu tidak boleh Pak dipakai. Bising ke bapak hiji waktu loba duit gitu ya, hayang kaciri ku batur loba duit gitu, maka sutra itu menang gitu. Kecuali kalau orang punya penyakit kulit Pak, dan menurut medis dengan sutra itu bisa meminimalisir rasa sakit, rasa gatal, atau bisa mempercepat penyembuhan. Menurut medis itu baru boleh tuh. Kalau ngan saukur hayang make lah supaya kaciri gaya gagah itu menang. Kecuali nih menurut para ulama kalau sutranya itu hanya sekedar motif. Karena anu ngaranna motif masa eutik geuning santret. Aya motif diatur teh geuning tah. Nya keur mapantes bajunya mungkin terbuat dari katun atau naon. Aya geuning motifna saeutik tret nah dari sutra. Kalau motif enggak paham. Atau pakaian yang terbuat dari emas itu. Bisi di waktu itunya Ustaz Yusuf mah supaya kaciri gagah duda ya gitu. Pakai baju tina emas teu meunang eta. Bolehnya pakai sutra dan emas itu nanti di surga itu. Di surga baru boleh. Di dunia tidak boleh. Atau yang diharamkan oleh Allah itu adalah pakaian yang mengumbar aurat ya. Mengumbar aurat. Tentu manakala dipakai di depan orang yang bukan mahram. Jadi itu mah haramnya haram yang sifatnya ini bukan zatnya, tapi sifatnya itu berkaitan dengan waktu, dengan momen, dengan kondisi. Dalam kondisi tertentu bisa jadi boleh. Nah itu kalau bicara hukumnya begitu. Cuma nanti kan di samping bicara hukum ada juga mungkin bicara estetika, bicara keindahan gitu Pak. Ayeuna bapak-bapak sholat di Masjid Muhajirin pakai kaos sangsang gitu. Sah sih sah gitu Pak. Menurut hukum sah, sholatnya sah. Lamun pakai kaos sangsang gitu ya. Ya kalau sangsang singlet itu Pak ngan teu para rantes pisan atuh Pak gitu tah. Manya ya rek salat di Muhajirin make kaos sangsang. Aya rek ulin maginding kan gitu Pak. Nah itu kan nanti berkaitannya dengan marwah gitu Pak, dengan muruhah. Lah eta ketua DKM kaos pakai sangsang gitu. Salat kaos sangsang gitu. Jadi marwahnya akan jatuh itu Pak, akan jatuh. Itu kalau bicara estetika gitu. Jadi di samping
hukum ya, perlu diperhatikan juga etika, estetika. Wat-thayyibat, dan siapakah yang mengharamkan yang baik-baik minar rizki, dari rizki yang Allah turunkan. Jadi yang berhak untuk mengharamkan makanan, minuman yang menjadi sumber rizki bagi kita manusia itu hanyalah Allah. Pernah kita bahas tuh dalam Al-Maidah, yang diharamkan oleh Allah dalam Al-An'am juga kemarin kita bahas. Yang diharamkan oleh Allah dalam makanan dan minuman kan sedikit, Pak. Sedikit. Mungkin tidak sampai 1%. 99%-nya itu kan halal untuk dimakan dan diminum. Kita boleh mengharamkan kalau Al-Quran dan hadis mengharamkan. Kul, katakanlah hiya itu domir itu kata ganti. Yang diganti kata apa? Yang diganti itulah kata zina dan thayyibat. Dia itu, pakaian itu, makanan minuman yang thayyib itu Allah sediakan lilladzina, untuk orang-orang amanu yang beriman, fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia. Nah makanya tidak benar gitu Pak ya. Suka ada kan orang yang memahami begini, oh si eta mah cenah hirup atau meni zuhud bisa tuh. Tahu cenah buktina zuhud. Eta bajunya ge sararoe, cenah kucel. Padahal duitnya teh loba, jangan zuhud cenah. Eta mah lain zuhud, ngerakeun gitu Pak. Jadi mempermalukan diri, menghinakan diri. Jadi yang disebut dengan zuhud itu Pak, memanfaatkan dunia itu sesuai dengan kepantasan, sesuai dengan kelayakan. Yang mungkin kepantasan si A, si B, si C akan berbeda. Berbeda Pak. Zuhudnya seorang presiden akan berbeda dengan zuhudnya seorang tukang beca gitu Pak. Nah gitu Pak. Zuhudnya seorang bupati akan berbeda dengan zuhudnya seorang tukang macul gitu. Jadi jangan begini nih, lamun seorang presiden gitunya pakai baju seperti ya tadilah katakanlah, bukan merendahkan, seperti tukang beca, depan tes oge gitu Pak. Eta mah jadi ngerakeun ka rakyat lah gitu. Boga presiden kitu ngerakeun cenah kitu tah. Atawa lamun aya seorang tukang beca make baju presiden depan tes oge gitu Pak. Nah makanya yang disebut dengan zuhud itu memanfaatkan dunia sesuai dengan kepantasan. Iya pantas nih, pantasnya saya ini seorang A, seorang B dengan penghasilan sekian. Maka pantasnya itu penampilannya seperti apa. Nah dalam mengukur kepantasan itu indikatornya satu, tidak mengenakan yang haram. Yang kedua, tidak melakukan kesombongan. Ayeuna bapak begini, bapak loba duit, tapi kulantaran hayang disebut zuhud, akhirnya teu make baju. Sarua sombong ketepan gitu, ria gitu. Supaya kaciriku batur orang teh juhud mau pakai baju ria oge Pak. Ria dalam menghinakan diri. Ada orang ria dalam memamerkan diri, ada orang ria dalam menghinakan diri.
orang cenah moal salat ame kaciri ku baturin urang teh tara salat gitu. Ria oge eta. Sarua aja ria erek rajin salat ame kaciri ku batu rajin salat gitu. Jadi orang beriman dibolehkan bahkan dianjurkan untuk mengenakan pakaian yang indah, yang rapi, yang sopan, yang bagus dalam kehidupan dunia. Khalisatan, dan khusus untuk orang beriman yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kenapa muncul kata khalisah? Karena yang namanya di dunia bukan hanya orang beriman yang boleh mengenakan pakaian, makan dan minum. Orang di luar muslim pun boleh di dunia, Pak. Tapi untuk di akhirat khalisah, khusus itu makanan minuman yang halal dan thayyib, yang hani amari'a, dan pakaian yang indah-indah itu hanyalah khusus untuk orang beriman. Kadzalika demikian lanufassilu, kami menjelaskan al-ayati, ayat-ayatku liqaumi ya'lamun, bagi orang-orang yang berilmu, bagi orang-orang yang mencari tahu. Terakhir, kul katakanlah, innama sesungguhnya hanyalah, harama yang diharamkan Rabbi oleh Rabbku, ini kata Nabi Muhammad. Sesungguhnya yang diharamkan oleh Allah Rabbku itu adalah satu, al-fawahis, perbuatan dosa, perbuatan keji. Kemarin kita katakan salah satu indikator fawahis itu dosa besar yang dampaknya lokal, bahkan bisa jadi yang dampaknya itu ini individu lah yang bersangkutan, atau banter-banternya keluarga lah. Madoharo, baik yang nampak, minha, daripadanya, wama baton, ataupun yang tersembunyi. Ini yang disebut nampak hari ini, Pak. Tidak mesti dilakukan secara terbuka di tempat umum. Bisa juga dilakukannya di kamar, tapi mungkin perbuatan kejinya di-upload, di-share gitu. Jadi nampak itu, Pak, melalui WA, melalui segala macam. Berbuat dosanya sembunyi-sembunyi di kamar, di rumah. Tapi karena dia dimasukkan ke itu tuh, ke media, jadi harapan kami. Itu kan jadi nampak gitu. Wal isma, dan juga perbuatan dosa, wal bagya. Yang kedua al ism, perbuatan dosa. Wal bagya, dan juga perbuatan bagi. Al bagya itu buat melampaui batas. Biasanya ulama merasa begini, kalau kata al ismu digandeng dengan kata al bagyu, maka al bagyu itu adalah dosa yang dampaknya itu merugikan orang banyak, dosa yang dampaknya itu merugikan orang lain. Itu al-bagyu. Mun ayeuna manu kerame naon ta al-bagyu teh. Eta teh nu ngarugikeun rakyat teh naon ta eta ngablokir tabungan teh al-bagyu teh, Pak. Ngarugikeun banyak orang eta. Bugot itu melampaui batas. Begoiril haq, tanpa alasan yang dibenarkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa antusriku billah. Yang diharamkan oleh Allah itu adalah kalian mensekutukan Allah, mensejajarkan Allah dengan makhluknya, atau mempoligamikan Allah dengan makhluknya.
malam yunazzil, sesuatu yang tidak pernah diturunkan, bihi tentangnya, sultana, alasan-alasan, bukti-bukti, dalil-dalil. Tidak ada satupun dalil, alasan, logika yang benar yang memperbolehkan seseorang itu mensekutukan Allah. Bahkan orang yang mensekutukan Allah itu biang daripada mundurnya sebuah peradaban, biangnya sebuah kehancuran. Kenapa dulu Pak tuh ulama-ulama itu begitu gigih memberantas kemusyrikan, Pak? Karena memang kemusyrikan itu adalah faktor utama yang menjadikan negara-negara Islam itu dijajah, itu diperbudak. Ketika orang itu menghambakan diri, memperbudak diri kepada makhluk, hilang kebebasannya, Pak, hilang. Maka dijajahlah oleh orang lain. Tapi kalau orang itu hanya menghambakan diri kepada Allah, maka dia akan merdeka dari makhluk-makhluk yang lain. Nah, makanya oleh para ulama itu hal yang pertama dilakukan itu adalah bagaimana memberantas kemusyrikan. Baru kesana-sananya itu mengajak manusia-manusia untuk berjuang, untuk membebaskan diri daripada penjajahan itu, Pak. Baheula kan orang gitu, Pak. Kenapa kita dijajah oleh Belanda, Jepang beratus-ratus tahun? Kan harita kan animisme, dinamisme kan gitu. Jalma teh cara ricing, hanapeun tangkal deket batu ulu cai kan gitu. Hayang beunghar dari garawe ngan syukur neangan isim yang wal poe gitu. Hayang geri apa hayang cager arembung ka dokter gitu. Kalau yang pinter embung diajar. Ya yang pinter mah cenah iya we nginum cai ieu pinter kan gitu. Akhirnya kan para rodo apa tuh? Padahal itu kan tahayul khurafat itu. Nah dibebaskanlah manusia itu dari hal-hal seperti itu sehingga pikirannya terbuka. Ketika pikirannya terbuka, otomatis itu peluang untuk terbebas dari perbudakan sesama manusia itu besar. Wa ang taqulu nih. Ini yang kelima. Yang diharamkan oleh Allah itu adalah kalian mengatakan alallahi atas nama Allah ma sesuatu la ta'lamun yang kalian tidak ketahui. Umpamanya ada orang yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Ada orang yang mengatakan bahwa Allah itu memerintahkan untuk tawaf dengan telanjang gitu, Bang. Bahwa Allah itu memerintahkan atau melarang memakan seekor unta yang sudah melahirkan banyak anak. Nah itu kan mengatakan atas nama Allah, menjas Allah gitu, menjadikan Allah sebagai backing untuk memperkuat perkataannya, padahal Allah tidak mengatakan seperti itu. Nah itu 5 hal yang diharamkan oleh Allah dalam Al-A'raf ayat 33. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.